Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai para pemirsa ya di channel Donditan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga para pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini saya mau ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol ya dengan seorang mualaf yang sudah cukup lama sebenarnya. Sebutannya sebenarnya sudah bukan mualaf lagi ya, tapi karena apanya. Nah, ini adalah seorang mualaf dari kota Surabaya ya. Panggilannya namanya Vincent. Nanti kita akan segera dengarkan kisah dari Vincent gitu ya. Sebelumnya, sebelum kita mulai, kita saksikan dulu yang mau lewat sebentar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vincent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Dondi. Vincent sehat ya? Alhamdulillah sehat kok. Sehat. Vincent nama lengkapnya siapa? Vincent siapa? Vincent Gunawan kok. Vincent Gunawan. C-nya apa berarti? C-nya Ko. C-nya Ko. Oh, Pak, itu dari Ko, Papa ya? Ko ya dari Papa. Dari Mama? Dari Mama Tan, sama kayak Koko. Oh, sama-sama setan berarti sama saya. Vincent di Surabaya nih ya? Iya kok. Di daerah mana, Vincent? Saya di pusatnya kok, Genteng. Oh, Genteng. Oh, oke. Ya. Nggak jauh. Genteng ya. Apa namanya? Vincent bersyahadat tahun berapa tadi? 2015 bulan Desember akhir. 2015 Desember ya, akhir ya berarti ya. Ya. Dulunya gereja apa, Vincent? Dulunya saya pertama kali SD itu disekolahkan Kristen sama mama saya. Kemudian gerejanya ikut sekolah minggu di GKI Pregolan Bunder, Surabaya. Kemudian masuk sekitar SMA, saya ada kayak les pelajaran matematika, fisika, kimia. Saya ditarik oleh guru saya masuk ke GPPS itu, GPPS Kasuari pertama. Oh, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya ya? Pusat Surabaya. Pertama Kasuari, sampai nanti beberapa waktu lama, ya konflik sampai gedungnya itu mau dibeli sama gereja lain. Akhirnya kita Kasuari, masih sama Kasuari, cuma ikut di GPPS Gatotan. Itu sampai terakhir saya setelah keluar dari situ, masih di situ kayaknya sampai sekarang. Oh gitu, oh gerejanya jadi nggak jadi dibeli sama gereja lain? Jadi dibeli, jadi kita pindah lokasi, tapi namanya masih Kasuari, cuman ikut gedungnya GPPS Gatotan. Oh. Tapi kayaknya kita nganggapnya namanya masih GPPS Kasuari. Ada gereja lagi nggak yang mau dijual, Sen? Ya. Udah lama saya nggak itu, kurang tahu ya. Kalau ada bilang-bilang saya ya. Iya. Saya ngertinya lihat Kodondi di tempatnya Cing Abdel kan, beli gereja gitu. Oh, Cing Abdel. Saya nonton sampai iya, situ terus kemudian baru langsung ke YouTube-nya Kodondi, ya nonton video-video Kodondi. Alhamdulillah ya, jadi apa namanya, Vincent ini menghubungi saya lewat Instagram, ngobrol-ngobrol, wah ternyata luar biasa. Vincent ini ternyata juga nulis buku ya, Vincent ya? Lebih ke membukukan dari ini sih, Alkitab aja sih, ayat-ayatnya. Ya, guru ya, saya menganggap bahwa mereka yang berceramah di YouTube itu adalah ya guru-guru saya lah mungkin. Yang sehingga pintu hidayah terbuka kepada saya mungkin dari mereka ya. Oke, jadi yang ditulis sama Vincent itu sekarang udah jadi e-book ya? Ya, kurang lebih.
Mau Cuman dibagikan ya, katanya ya? kayaknya sih masih perlu dilanjutin lagi. Cuman ya gitulah. Masih Oh ya ya. masih Coba sedikit coba itu coba. sebenarnya. Saya lihat sebentar ya, saya lihat sebentar ya. Saya lagi buka nih ya. Oke. Nanti kita bisa bagikan ya e-book-nya ke para pemirsa, Bisa e-book dari apa? Ini berapa halaman ini? 150. Wah, ini mah udah bisa jadi buku ini, Vincent. Kayaknya masih Oh iya, iya. tetap aja kurang, kadang-kadang dibaca lagi tetap kayak kurang, entah bahasanya mungkin kadang ada yang kurang bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, kadang merasa seperti itu kalau dibaca ulang kadang ya. Iya, 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 iya. Ya, tapi insya Allah kan nanti bisa diperbaikin kan. Oke, nggak apa-apa kalau gitu saya tampilin ya link downloadnya ya. Oke. Nah, ini adalah e-book gratis dari Vincent. Itu gimana bacanya? bit.ly apa Nah, namanya? Garing find the slash truth ya. ya, huruf besar kecilnya itu sesuai itu ya. Oh, ini case sensitif ya? Ya, Oke, F-nya nah besar, kalau enggak, T-nya besar, sama sama trutnya yang saya gedein gitu. oke, oke. Kalau enggak nanti saya tulis aja di komen, di pin supaya teman-teman yang mau download bisa Oke, download ya. Nah, oke. ini nanti para pemirsa bisa download e-book ini 150 halaman. Wah, keren ya. Itu udah bisa dicetak jadi buku dijual itu. Oke, nah jadi tadi yang terakhir berarti di GPPS ya berarti ya, San ya. Ya, ke PPS. Oke. Saya juga dulu pernah GPPS tapi yang di Jakarta, di Jembatan 5. Oh, saya kira Surabaya. Enggak, pendetanya yang di Jakarta itu juga asli orang Surabaya. Hmm. Mereka buka gereja GPPS di Jakarta, di Jembatan 5 ya. Hmm. Oke, sekarang ya kita ngobrol-ngobrol aja nih Vincent nih. Gimana perjalanan Vincent dari Kristen ke Islam gitu? Mengapa meninggalkan Kristen, mengapa memilih Islam gitu? Boleh San kira-kira cerita San? Nah, ini apa namanya? Lupa ya berapa lama waktu untuk mempelajari kebenaran Alkitab Tauhid ini. Ya, Hmm. mungkin bisa, seingat saya beberapa minggu atau mungkin hanya beberapa bulan. Ya setelah nonton dari YouTube tadi, ada yang dari Dokter Sakit Naik itu untuk yang versi bahasa Inggrisnya. Kalau yang untuk versi bahasa Indonesianya yang kayak almarhum Ustazah siapa namanya, Idiansen atau siapa itu, kayaknya orang Surabaya juga, sama Ibu Haji Irena Handono itu. Dulu awalnya sih lihat-lihat seperti itu, kemudian membuka ini Alkitab yang saya miliki, kemudian ya itulah menemukan kebenaran bahwa ajaran Nabi Isa itu adalah sebenarnya tauhid juga gitu. Iya, 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 iya. Oh, nggak ingat berapa lama gitu. Kurang lebih enggak lama ya, paling maksimal 1 bulan 2 bulan mungkin. Wih, cuma 1 bulan? Kayak kayaknya cepet kok. Dulu itu mungkin ya jauh sebelum sebelum menonton YouTube itu ya mungkin sama temen-temen, tapi enggak juga ya, memang temen-temen dulu di kantor sih memang banyak yang muslim juga, tapi Hmm. ya enggak gitu pengaruh kayaknya ya, cuman karena Hmm. nonton YouTube aja melihat bahwa sebenarnya Yesus ini tidak mati di atas kayu salib, melihat Hmm. bahwa nama Nabi Muhammad ada di perjanjian lama, Yesus meramalkan sang penghibur Nabi Muhammad, ya sudah itu aja, cukup cukup itu saya apa ya, memahami bahwa berarti memang yang ini, sama melihat yang kitab-kitab perjanjian lama yang semua para nabi kalau apa ya, kalau beribadah itu sujud merebahkan diri, kepalanya nempel ke tanah. Dan saya Hmm. merasa bahwa saat ini yang relevan saat ini, yang agama yang sujud sampai ke tanah cuman Islam aja sih. Kalau Katolik Hmm. kan paling hanya mentok di sujud tapi kepalanya nggak sampai ke merebahkan diri ke tanah, itu aja sih. Gitu-gitu loh. Berlutut kali ya kalau yang Katolik ya. Ya, banyak lah fakta-fakta yang ditemukan itu yang membuat kita yakin bahwa memang agama yang rahmatan lil alamin ini memang agama berikutnya, agama terakhir Islam. Hmm. Oke, nah terus Vincent setelah mau apa setelah punya minat untuk masuk Islam terus gimana reaksi orang tuanya? Reaksi orang tuanya yang nggak sampai terlalu ini ya, kayak kalau saya nonton video orang-orang itu sampai ada yang diusir dari rumahnya, ini sih enggak sih ya, cuman mungkin ya bingung aja ya, maksudnya ini mungkin terpengaruh dari teman kantor atau apa, tapi maksudnya mereka nggak sampai terlalu gimana ya, sudah gede ya,
pilih sendiri aja. Maksudnya ya ya kalau menurut menurut kita ini bahwa itu yang benar ya ya udah ikuti aja. Cuman mungkin dari kakak saya mungkin ya agak sedikit kecewa cuman ya ya gimana ya. Ini kakak saya juga sedikit fanatik mungkin ya untuk Hmm. ini Kristen Katoliknya gitu. Itu aja sih. Kakak Tapi laki-laki, kakak perempuan. kakak perempuan, Oh, kakak perempuan. Berapa saudara, Vincent? saya 5. Oh, nomor berapa, Vincent? Saya terakhir 5. Oh, anak bungsu. Iya. Oh, alah, pantesan ya kalau anak bungsu, kakaknya pasti pada ini ya. Ditanya apa sama kakaknya? Tanya apa ya? Ya enggak ya enggak tanya apa-apa. Ya. Paling kakak ya bilang ya ya gitulah. Pokoknya mereka tetap dengan keyakinan mereka bahwa bahwa apa namanya bahwa keselamatan itu hanya daripada Yesus gitu aja sih. Oke. Kalau saya dulu ditanya sama kakak perempuan saya, cici saya nanya, lu Hmm. ngapain masuk Islam? Kata gitu kan. Saya bilang, gue mau ikut Yesus, katanya. Dia bilang, ah, selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus, begitu. Nah, ya cuman ya hanya apa namanya komunikasi yang singkat sih. Terus akhirnya dia bilang ya udahlah sendiri-sendiri aja. Tetapi alhamdulillah berarti orang tuanya Vincent ya bebas-bebas aja ya mau beragama apa ya. Ya bebas-bebas aja sih. Oh ya ya, alhamdulillah berarti sama dengan keluarga besar saya. Vincent sudah menikah belum? Belum belum. Oh, mau dicariin? Boleh. Oh, boleh. Nah, waktu masuk Islam 2000 berapa tadi? 2015 ya? 2015. Dari Seingat saya Desember kan? Rabu, tapi seingat saya Rabu 23 Desember, cuman di sertifikat 22 Selasa berarti. Oh, oh beberapa hari sebelum Natal ya berarti ya? Ya. Ya. Kok nggak pas hari Natalnya ya sekalian? Eh, kantor libur kayaknya. Waktu itu kan Oh, kantor saksinya sama libur. anak-anak kantor di masih dekat kantor Oh, situ. oh saksinya anak-anak kantor. Iya. Saadatnya di mana dulu? Pokoknya masjid Dharma Husada Utara itu yang deket-deketnya Indomaret, Indomaret Kaliwaren. Di sana ada Masjid Ar-Rahman apa namanya. Oke, oke, oke. Di Dapat kantor situ ada sertifikatnya? dulu. Dapat sertifikat? Dapat, 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 dapat. Dapat ya, alhamdulillah. Terus sebelum syahadat apa sesudah syahadat sunatnya? Sunatnya sudah lama kayaknya waktu saya masih SMP kali ya. Jadi Oh, waktu masih Kristen udah jauh sunat. iya, jauh sebelum mengenal Islam ya itulah, jauh sebelum mengenal ilmu tauhid yang dari Alkitab itu sih. Oh, alah. Sudah Berarti memang udah dan kita waktu Kristen memang sudah sunat mm-mm. SMP ya. Kita nggak Disunatin sama ngerti orang soal tua atau mau sendiri tuh? sama orang tua, kita nggak ngerti soal perjanjian sunat antara kita dengan Allah itu kita nggak paham sampai kita nemu akhirnya itu di Oh, perjanjian lama gitu. seperti itu. Gitu. Oh, nggak tahu waktu itu kenapa orang tuanya nyunatin Vincent. Tahunya dulu ya kesehatan aja orang tua kan kalau kalau ngomong Oh, seperti itu pasti ya. oke, bukan ikut sunat massal ya, bukan ya? Enggak. Di mana rumah sakit atau mana dulu? Iya, 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 iya. SD apa Oke, SMP nah, gitu. Saya masih kecil. oke. Nah, terus kalau gitu setelah setelah apa namanya masuk Islam berarti nggak ada kesulitan sama sekali dong ya sama orang tua ya? Nggak ada, aman. Hmm. Terus proses belajar Islamnya sendiri, belajar syariat-syariatnya, sholat, puasa, zakat itu gimana? Sama teman-teman sih di kantor kan ada musola sih. Nggak lama, Hmm. nggak sampai seminggu aja. Sama lihat-lihat YouTube paling sebentar terus sudah bisa sih. Paling ya Hmm. surat-surat pendek dulu kan awalnya. Oh iya, 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 iya. Wah, berarti alhamdulillah ya. Berarti tidak semua orang, terutama dari etnis Cina yang masuk Islam itu bermasalah dengan keluarganya. Tidak semua berarti ya. Iya enggak. Alhamdulillah berarti Vincent ini salah satu contoh apa namanya warga negara Indonesia yang boleh dibilang etnis Cina masuk Islam pun dengan keluarga tidak ada masalah ya. Berarti Ya, orang tuanya Vincent boleh diacungi jempol, keren gitu ya. Artinya setiap warga negara kan diberi hak penuh oleh negara kan untuk ya, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Berarti kalau ada orang tua yang melarang anaknya memilih dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, orang tua itu malah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nah, memang banyak orang tua yang selalu menginginkan anaknya ikut agama yang dianut oleh orang tua.
saya ngomong begini nih bukan hanya untuk orang yang Kristen masuk Islam aja. Orang Islam yang mau masuk Kristen pun juga buat saya tidak ada masalah. Ada beberapa orang Ya. tua yang berapa kali datang ke tempat saya, anaknya murtad, sudah dinasehati nggak bisa, dikasih apa namanya masukan juga nggak bisa, ya sudah saya juga bilang sama ibunya nggak apa-apa bu, biarin aja udah, lepasin aja. Memang dijamin sama undang-undang, jadi kita nggak boleh melarang, kita sebagai orang tua nggak boleh melarang gitu ya. Nah, Vincent berarti dulu memang banyak dibantu oleh teman-teman kantor ya, Vincent ya? Ya, setelah masuk Islam sih paling saya dikasih buku apa belajar sholat gitu sama teman-teman. Ada yang ngasih sajadah juga, ada yang ngasih sarung juga. Udah Oh sih ya gitu. beberapa teman aja sih, karena teman-teman kantor kan memang muslim semua sih kayaknya. Hmm, hmm, hmm. Nah kalau gitu kita sekarang pengen lihat ngintip ya, ngintip bukunya yang ditulis sama Vincent boleh ya? Boleh? Nah ini saya bukain di apa namanya? Sebentar ya, sebentar di ini. Nah ini teman-teman kalau yang mau ngintip bukunya Vincent boleh nih. Saya buka sebentar nih. Nah itu ya. Ini waduh, ini kok ini amat colorful banget ini covernya. Oh ini kata Ya, pengantar ya. mungkin bisa diganti. Ya, 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 ya. Nah, ini ada kira-kira berapa? 150 halaman tuh ya di bawah ya. Ya, kurang lebih. Oke, ini bagian-bagiannya apa nih? Ada hukum wajib sunat bagi lelaki versus ajaran Paulus versi Alkitab. Waduh. Kemudian apa lagi nih di bawahnya? Hukum haram memakan babi versi Alkitab. Tuh, Imamat 11:7 ya. Yesaya 6:5-4. Terus apa lagi nih? Weh, kok sampai ada gambar babinya ini? Ada Oh, ya itu keterangan-keterangannya. faktanya ya. Hmm. Daging babi, rumahnya cacing pita, kantung urin babi sering bocor, babi nggak punya leher, babi hewan paling rakus, babi hewan paling jorok, DNA babi mirip manusia, daging babi sulit dicerna manusia, babi merupakan carrier virus flu babi, daging babi penyebab utama kanker anus dan kolon. Waduh, banyak bener ini. Nah, ini jika diharamkan untuk apa sebenarnya babi diciptakan? Nah, boleh teman-teman nanti baca ya di buku yang ditulis oleh Vincent ini. Ini ada hukum haram minum alkohol versi Alkitab. Hukum Taurat dan ajaran Paulus versi Alkitab. Hukum wajib apa nih? Memakai hijab dan pakaian syar'i jilbab bagi wanita dan cara berpakaian laki-laki versi Alkitab. Wes, sampai ini ya. Panjang bener ini. Menutup aurat sesuai syariah. Ada ayat-ayat Qur'annya tuh ya. Apalagi nih, tata cara ibadah yang benar versi Alkitab. Sholat sujud, waduh. Apalagi nih, panjang bener ya. Puasa wajib Banyak. versi Alkitab. Waduh. Oke, nanti teman-teman bisa buka ya linknya, bisa download. Alhamdulillah gratis dari Vincent ya. Jadi Vincent ini ceritanya mau berbagi amal jariah. Siapa yang mau download, mau baca, silahkan. Buat siapa saja. Insya Allah nanti mendapat hidayah. Ya gitu ya Vincent ya. Ya, Oke, jadi ada pengalaman-pengalaman unik nggak Vincent waktu apa namanya waktu baru-baru menjadi Muslim? pengalaman ini kayak apa misalnya? Ya, Hmm. misalnya pada waktu sholat gimana, pada waktu sholat berjamaah gimana misalnya. Enggak sih, cuman merasa bahwa sholat baca surat pendek yang sama terus nggak apa-apa atau nggak gitu aja sih. Dalam hati perasaan gitu aja sih. Oh gitu. Jadi, Pengalaman unik mungkin sholat Jumat pertama masih masih belum ngerti sih bacaannya hmm, apa. Itu aja sih mungkin. hmm. Waktu apa Jumatan pertama ya kan teman tinggal ngikutin aja apa Iya, yang ya. ngikutin aja tapi nggak tahu bacanya apa gitu. Oke, tapi setiap Jumat kan alhamdulillah sholat Jumat ya. Iya. Nah, selain misalnya apa kalau lagi perjalanan keluar kota atau bagaimana atau keluar negeri misalnya itu sholatnya gimana gitu-gitu gimana nggak ada masalah.
Nggak ada sih, jarang Nggak juga ada. ya perlu keluar-keluar gitu. Oh ya, alhamdulillah. Kebanyakannya Berarti di sini. ya berarti bisa dikatakan ini Islamnya Vincent ini termasuk Islam yang buat Vincent ini yang istilahnya dimudahkan gitu lah ya. Iya. Belajarnya nggak ada masalah, mempraktekkan juga nggak masalah, terus kemudian juga tidak banyak apa namanya tidak banyak kesulitan gitu lah ya pada waktu menjadi Muslim. Berarti Vincent ini kan memang banyak belajar berarti kalau begitu ya. Gini, kalau kisah saya dulu zaman sekolah minggu itu malah kayaknya saya sudah meras. Saya nggak tahu ya kalau kalau adanya agama Islam atau enggak, tapi waktu sekolah minggu ini kayaknya perasaannya kayak datang dan pergi gitu. Jadi kayak kayak ya cuma datang kayak rutinitas saja gitu. Jadi merasa bahwa ada sesuatu apa ya, pokoknya kayak semacam rutinitas saja. Cuman kebetulan suka ke perpustakaan gereja ya baca-baca buku yang ada gambar-gambarnya nabi-nabi gitu. Itu aja sih dulu. Kayaknya merasa bahwa kok ya gitu aja lah, rutinitas aja lah. Jadi menurut saya setelah masuk ke Islam ini kayaknya kebenaran berarti memang dulu ini nggak menemukan sesuatu. Sama lah sama ketika waktu di GPPS pun ketika sampai awalnya jadi LCD yang bagian ngatur-ngatur LCD musik, kemudian perlahan-lahan jadi singer, menemani worship leader, masuk ke pengurusan di bagian apa ini remaja, bagian ya pembina remaja lah. Tetap masih kurang menemukan sesuatu sampai akhirnya belajar YouTube itu kemudian nggak lama masuk masuk ke Islam itu. Oh gitu ya. Nah waktu waktu Vincent masuk Islam itu dari pihak gereja nggak ada menghubungi Vincent atau gimana gitu? Ada sih ya sempat ke rumah tapi ya gimana ya. Ya akhirnya mereka ya ya mau gimana lagi gitu mungkin ya. Mungkin perasaan, Oke. perasaan mereka gitu mungkin. Nggak dikasih ayat-ayat nih, kamu harusnya baca ini gitu. Enggak. Enggak kayaknya kan karena setiap kali kalau saya ke gereja ya ayat-ayat yang dikeluarkan itu ya saya tahu sendiri ya Yohanes yang umum-umum Yohanes 14 ayat 6 apa semacam-macam Oh, itulah. udah apal Dan gitu ya. ayat-ayat yang kayak di Yeremia yang mengatakan dari awal sekarang sampai akhirnya tidak ada Tuhan lain selain aku, tidak ada juru selamat selain aku. Itu mereka nggak pernah mengeluarkan hal yang seperti itu. Hmm. Yang Imamat 11 ayat 7 itu jarang dibaca gitu ya, nggak dibaca ya. Jarang ya. Itu kan kalau kita lihat yang tulisan babi aja itu hanya di terjemahan lama. Kalau terjemahan barunya sudah babi hutan kan, sudah ganti kan. Hutan ya. Iya. Sama saya juga bingung kenapa ya, Yesus ini ada rupanya gitu. Sedangkan kita di Perjanjian Lama Kejadian atau mana itu Allahnya bilang kepada Nabi Musa bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat rupanya Allah. Karena kalau Iya. yang melihat akan mati gitu. Itu aja Iya. sih. Sama saya menemukan di Ulangan kalau nggak salah. Jangan kau biarkan ini apa mayat itu lama-lama berada di tiang gantung. Saya menurut pemikiran saya tiang gantung itu adalah sama dengan kayu salib. Jadi kalau terus ada kelanjutannya orang yang berada di dalam tiang gantung terkutuk bagi Allah. Nah berarti kan Hmm. nggak mungkin kalau Yesus ada di tiang gantung karena kan menurut Taurat kan terkutuk. Itu aja sih. Iya. Itu salah satu yang saya temukan. Hmm. Nah, masalah masalah trinitasnya waktu itu gimana? Sudah jadi enteng aja begitu buat Nah, Trinitasnya aku juga masih nggak paham gitu. Jadi dalam internal sendiri pun ketika aku masih sama-sama mereka ya masih nggak ngerti aja gitu. Satu tiga itu gimana? Masih nggak paham lah gitu. Konsep satu tiga itu gimana? nggak Apalagi paham gimana? sudah ya nggak paham aja gitu. Satu kok bisa jadi tiga ini? Maksudnya yang menciptakan kok bisa wujud jadi tiga ini kan aneh aja gitu. Nggak masuk di akal aja gitu. Apalagi Oke. sudah Mungkin mungkin Vincent waktu itu nggak dijamah Roh Kudus. Nah, ngomong-ngomong soal Roh Kudus, dulu pernah waktu saya ikut retreat kayaknya terakhir atau keberapa gitu ya, itu kayak ada semua jemaat dikumpulkan jadi satu gitu. Kita Oh, berdoa, waktu itu ada yang tugas entah pendetanya atau siapanya pokoknya yang bertugas malam itu kayak mendoakan jemaat-jemaatnya, terus kita semua ini kayak keluar itu loh bahasa roh itu yang oh, pokoknya aneh lah menurut saya. Nah, itu
Itu pun saya juga nggak merasakan ada apa-apa saat itu gitu. Yang lain ada yang nangis, ada yang apa gitu. Masih ingat nggak bahasa rohnya dulu gimana? Sandal lawas apa sih raba-raba? Sira Barata kayaknya. Hah? Atau sama ya? Saya lupa. Ya itu yang awal tuh kayaknya. Yang awal deh. Apa sandal lawas? Itu bahasa roh itu pun bukan hanya terjadi saat retreat. Saat kebaktian hari Sabtu jam 6 sore itu pun selalu, biasanya kadang selalu pasti ada itu. Ya, 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 ya. Ya itu memang udah ciri khasnya GPPS ya. Ya, Udah ciri itu khas sih itu. yang aku masih masih nggak ngerti bahasa apa itu dan nggak paham aja gitu. Oh, Vincent nggak bisa bahasa roh berarti. Bisa tapi ya mungkin yang ngikut aja, ngikut temennya gitu. Saat itu yang ngerasanya bahwa ini kayaknya cuman cuman ngikut aja gitu kan. Saat itu kayak ngerasanya gitu sih. Bukan bukan yang tiba-tiba keluar sendiri gitu enggak. Oh, iya berarti kalau kata pendeta Vincent itu nggak ada jamahan Roh Kudus berarti itu. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti kita sama sebenarnya pengalaman kita sama dulu sebenarnya Vincent. Memang Ya, rata-rata memang kalau yang jemaat di gereja, terutama yang Pantekosta ya, ya. memang rata-rata yang dipermainkan itu adalah psikologinya gitu kan. Hmm. Nanti bisa sampai nangis-nangis, guling-guling juga ada gitu kan. Ya itu memang ya begitulah kira-kira gitu ya. Berarti pada waktu Vincent meninggalkan Kristen itu sudah dengan ringan ya gitu ya. Nah, Enteng gitu ya. iya, Paling hanya mempelajari apa namanya ayat-ayat yang tadi mungkin didapat dari dai-dai ya kayak Dr. Zakir Naik gitu ya. betul. Iya, Saya iya, sampai iya. sekarang sih masih suka sih kadang kalau nganggur ya masih suka lah nonton kayak video kodong diri. Nonton kodong diri kayak saya merasa balik ke nol lagi. Kayak ilmunya terlalu tinggi. Oh, Waduh, istimewa kan. enggak. Dengan buku-bukunya ya. Karena saya kan belum pernah melihat semasif itu bukunya. Selama ini saya kalau cari-cari data kan paling hanya lewat internet kan. Iya, iya. Nah, cuman masalahnya tuh gini. Saya tuh nggak terbiasa monolog gitu ya. Nggak terbiasa ngomong sendiri gitu saya. Jadi Hmm. saya kalau mau bikin konten itu memang harus ada teman bicaranya gitu. Nah, sebenarnya apa yang sudah saya sampaikan di YouTube saya itu sebenarnya masih banyak yang belum saya sampaikan. Nah, Cuman karena ya itu, karena kadang-kadang nggak ada teman bicara, saya nggak biasa monolog, jadi ya sampai sekarang masih belum saya sampaikan di YouTube gitu. Nah, paling-paling ya saya masukin ke dalam file PowerPoint, saya bikin folder khusus ini apa materi-materi yang belum saya sampaikan, nanti suatu saat kalau ada teman bicara baru saya sampaikan. Gitu. Masih banyak Vincent ya di dalam teologi, di dalam kritik teks, itu masih banyak, di dalam sejarah pun juga masih banyak. Belum lagi tentang bapak-bapak gereja. Jadi ya begitulah kita namanya kita sekarang sedang apa ya, sedang bukan kita mau menjelek-jelekan agama lama ya, bukan. Tapi masalahnya ini adalah sesuatu yang akademis gitu. Sesuatu yang ilmiah, yang ada sumber dokumennya, yang bisa dicek, yang semua orang bisa beli gitu. betul. Jadi kalau cuma mau jelek-jelekin ngapain mesti pakai buku-buku kan gitu kan. Kalau mau jelek-jelekin mah tinggal ngomong aja depan kamera gitu. Tapi saya nggak mau Kita hanya begitu kan. Memang kita kita nggak hanya boleh. menempatkan Yesus Kristus pada posisi yang sebenarnya gitu kan. Kita kan Ya, sebagai Islam kan wajib mengimani kan. Itu. ya betul. Kan di Quran kita juga diperintahkan kita tidak boleh mencaci atau memaki sesembahan orang lain. Ya kan? Nanti kalau kita memaki, nanti mereka juga akan memaki Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Nah, itu yang saya nggak mau. Nah, makanya sebisa mungkin apa yang saya sampaikan adalah ada sumber dokumennya supaya saya nggak dituntut gitu atau saya nggak dilaporin gitu. Nah, kalau mau laporin saya silakan ya tinggal tuntut aja yang bikin buku itu siapa gitu aja. Gitu sih ya sebenarnya ya. Tapi Betul. ya alhamdulillah berarti Vincent ini enak banget ya jadi mualafnya ya nggak pakai diusir-usir, nggak pakai dibuang-buang gitu ya berarti ya. Ya. Ada yang sampai disekap-sekap loh. Ada yang sampai disekap nggak boleh keluar dia nggak boleh masuk kerja. Ada yang begitu. Kalau yang itu Belum saya lama baru tahu sih kemarin. dari kodong nih. Belum lama minggu kemarin ada yang begitu. Ya mau nggak mau saya harus bantu, walaupun cuma lewat telepon gitu ya. Dia dikasih ayat sama pendetanya, saya kasih ayat, balasannya apa gitu. Ya ini kan namanya bagian dari dakwah ya, ya sudah kita jalanin aja gitu.
Siapa? Kalau Vincent sendiri belajar Islamnya sudah sampai mana? Gimana maksudnya? Maksudnya masuk pesantren apa enggak? Oh, enggak. Oh, enggak. Oke. Enggak. Apa sekarang kegiatannya Vincent apa? Pekerjaannya apa? Masih di kantor Pekerjaannya yang ya itu lama itu? enggak, sudah lama kan itu. Sekarang jualan online aja di Tokopedia tadi kan. Oh, jual online di Tokopedia. Jualan Iya, apa, Sen? jualan ini apa Blu-ray disc original ya untuk Oh, kolektor-kolektor film. Blu-ray disc Blue Film. original. Blu-ray disc original. Oh, Film-film Blu-ray. bioskop itu loh. Ya, film-film bioskop itu. Saya dengarnya Blue Film tadi. Oh, bukan. Bukan ya? Itu Oh, disnya masih ada ya? Untuk diwarnai Blu-ray biru. masih ada ya? Masih. Yang Masih main ada ya? physical media masih ya. Oh, gitu. Itu Vincent import sendiri atau gimana? Atau ada yang jual di sini? Dulu sih sempat impor sendiri. Hmm. Kemudian akhirnya nitip nitip teman-teman aja sih. Oke. Karena harganya ya harganya lebih murah. Ya, nitip temen aja. Kalau datangnya Oh, sendiri kadang jatuhnya lebih mahal kan. sekarang berapa satu film gitu? Murah paling ratusan ribu lah segitu. Satu film ya. 100-an ribu. Di bawah 200 Ratusan ribu. ribu, oh, iya. 200 ribu ke Oh. atas sudah masuk yang 4K sudah. Hmm. Saya kalau mau beli film Blu-ray bingung nyetelnya di mana, nggak ada alatnya. Iya, pakai pakai PS bisa, Oh, PS. ya Ya. PlayStation bisa. PS juga nggak punya, gimana dong? Ya Berarti pakai streaming aja kalau gitu. streaming. Nggak, berarti kalau alat Blu-ray-nya nggak punya, PS nggak punya, berarti DL gitu. Tahu nggak DL? Enggak. Oh, Cerita tahu. lo. Ah, Iya, iya iya, ya. iya. Eh, Vincent sekarang sama keluarga juga nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada. Nggak ada. Makanan gimana makanan? Mamanya suka masak babi Ma nggak? eh, jarang ya, tapi ya pernah lah, pernah tapi ya yang makan ya yang lain. Kita Hmm. selama ini Oh, berarti saya juga bingung sih alat masak juga masih sama, cuman ya gimana ya masih satu rumah juga kan. hmm. Oh, masaknya masih pakai alat masak yang sama ya berarti ya? Iya, cuman kan ya mungkin beliau bilangnya ya kan dibersihkan, dicuci gitu aja sih. Hmm. Cuman di makanannya berarti sama buat Vincent dipisah gitu ya? Iya, cuman jarang sih sekarang. Kebanyakan sekarang Oh, sudah ayam semua sih. Jarang kalau iya, kalau iya. babi. Berarti dulu kalau keluarga makan babi, Vincent cuma dikasih sayur kangkung gitu aja? Enggak sih ayam-ayam gitu. Oh, ayam aja. Iya, 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 iya. Ada Kalau ada yang nyambung ngagetin gitu kan, ayam gitu. ayam apa tuh? Alhamdulillah, berarti ya kalau begitu ya istilahnya Vincent beruntung sekali ya. Masuk Islam, keluarganya nggak masalah, belajarnya juga cepet, apalagi Vincent bisa memberikan argumen-argumen di bukunya Vincent ya. Ini bukunya ini kalau di-download sama orang, misalnya nih, orang itu non Muslim, dia baca bukunya Vincent, terus dia masuk Islam, masya Allah tuh pahalanya buat Vincent itu amal jariah itu, ya. Mudah-mudahan ya, ya kita Men, berdoa aja. Vincent ada pesan nggak buat teman-teman yang baik yang Muslim maupun yang belum Muslim gitu, Sen? pesen-pesen terus apa ya teruslah belajar, jangan menutup tentang ilmu lah, maksudnya jangan 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 tertutup, terbukalah dengan ilmu dari siapapun orang yang ini ya yang membicarakan tentang apapun lah kehidupan, terutama tentang ini kan kebenaran-kebenaran yang seharusnya dibicarakan. Itu sih, jangan jangan Hmm. tertutup lah, terbuka, berpikirlah dengan simple aja, dengan logika yang seharusnya seperti apa gitu. Itu sih paling. Open mind gitu ya, open mind gitu Ya. ya. Hmm. Ya, 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 ya. sehingga Oh ya, sehingga Vincent itu. nggak jadi kayak pendeta gitu kan, terus pokoknya imani saja gitu kan, nggak Oh, carilah tahu lah, carilah tahu kebenarannya. ya kan selain imani kan ada flash, ya kan? Ya, terus sekali ada Tahu kan? BNI Tapcast. Nah, BNI ada Tapcast ada, TPS. iya. Jadi Ah, jangan imani saja, masih banyak pilihan yang lain begitu ah, ya. betul, berisi juga berisi Nyambung juga Vincent ternyata ya. loh. Oke, alhamdulillah.
Berarti kalau gitu kan nih Vincent nggak banyak yang diceritain nih. Wah ini baru setengah jam Vincent, nggak apa-apa. Cuman segitu aja. Apa ya? Oh ya, Sebentar, sorry, sebentar. sorry. Itu waktu menyusun buku itu berapa lama Vincent? Saya sih nggak setiap hari gitu ya. Pokoknya senganggurnya aja ya ketik-ketik gitu. Ya lama sih. Kadang ya Berapa lama? males terus ditinggal. Ya nggak sampai setahun lah cepet cuman ketik-ketik aja dengerin video, ketik-ketik kopi-kopi gitu kan. Hmm. Oh, cuman kurang lebih setahun ya. Iya. Ya, alhamdulillah lah. Jadi mudah-mudahan bukunya nanti dibaca orang, bermanfaat gitu ya. Baik, kalau gitu karena Saya sudah boleh tidak bertanya ada nggak yang ini? gimana? Saya boleh bertanya nggak ini? Di sisi saya Boleh, juga boleh. masih banyak sih yang pertanyaan-pertanyaan yang ini sih. Pertanyaan Hmm. yang masih mengganjal juga sebenarnya. Kayak orang kayak pendeta atau siapapun ya orang Kristen yang ngomong soal Wahyu 22 tentang pohon kehidupan, tentang apa bahwa apa namanya itu adalah merupakan kitab terakhir. Aku adalah Hmm. Alfa dan Omega. Nah, itu saya masih kurang kurang begitu mengerti penjelasannya itu. Gini aja, kalau saya dulu waktu menjadi seperti Vincent itu, kan memang apa ya, kita kan mencoba selalu berpikirnya selalu in the box gitu kan ya. Ya, Kita harus sekali-sekali menempatkan kita berpikirnya out of the box gitu. Nah, jadi jangan selalu terpaku dengan kata-kata di Wahyu ada kata-kata mungkin Yesus Alfa dan Omega, kitab terakhir, dan yang hal-hal seperti itulah yang sering dikatakan oleh teman-teman yang Kristen gitu ya. Kalau sekali-sekali kita keluar nih dari kotak itu, ya, sekali-sekali kita keluar dari kotak itu, karena saya kan akhirnya dulu kan mendalaminya kan mendalami kritik teks, berarti kan juga termasuk sejarah daripada kanonisasi Bible itu sendiri kan. Jadi pasti ada pertanyaan siapa yang menulis kitab Wahyu, gitu kan. Nah, karena yang menulis kitab Wahyunya saja memang juga tidak jelas siapa, memang yang menulis mengaku bernama Yohanes ya. Tapi Yohanes Yohanes yang mana? Apakah Yohanes anak Zebedeus? Apakah Yohanes the Elder? Nggak ada kepastian gitu kan, nggak jelas gitu loh. Saya Yohanes anak Zebedeus atau saya Yohanes the Elder misalnya gitu. Jadi kan nggak bisa dipastikan itu yang menulis siapa. Terus kemudian kitab Wahyu itu sendiri adalah kitab yang boleh dikatakan itu yang paling terakhir masuk ke dalam Bible atau yang dikanonisasi dalam Bible. Kenapa paling akhir? Karena memang sangat sulit dipahami. Isinya juga itu merupakan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan eskatologi gitu. Ya, kejadian di masa nanti, di masa datang gitu. Jadi kayak hanya semacam apa ya? Ya boleh dikatakan kayak orang bermimpi di masa depan tuh begini 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 gitulah. Jadi itu memang menjadi kitab yang memang paling sulit dipahami apalagi oleh jemaat biasa. Martin Luther aja pada waktu dia menerjemahkan Bible dari Katolik menjadi kitab Protestan, itu sempat galau mau masukin Wahyu apa enggak gitu. Karena saking galaunya itu, jadi ketahan berapa lama. Ya walaupun akhirnya dimasukin, ya tapi dengan segala segala kegalauan lah ya. Gitu. Bahkan orang-orang yang menafsirkan Bible sendiri juga itu apa namanya mengalami suatu masa yang tidak mudah menerima apa yang tertulis dalam Wahyu. Bahkan ya saya ingat ya kalau kita buka di apa namanya ini eh, Alkitab Sabda ya. Kita lihat aja di situ ada catatan. Kita sharing aja ya, Vincent ya supaya ya. teman-teman yang nonton juga bisa lihat nih. Sebentar ya, saya bukain. Kita baca di Wahyu berapa tadi? 22 ayat 18 ya. Ayatnya sih nggak spesifik kayaknya sih. Sebentar. Sebentar. Saya juga bisa baca ini. Alpha Omega itu yang 13. Kalau yang Alpha Oh, Omega. kalau Alfa Omega banyak. Wahyu 1 ayat 8 juga Alfa Oh, Omega. Tadi yang mengatakan ada satu ayat yang juga sering dibahas oleh pendeta-pendeta. Sebentar, kalau nggak salah Wahyu 20 berapa ya? 21 ayat 7. 21 ayat 7. Saya bukain aja biar teman-teman juga bisa lihat ya.
Sebentar, saya sharing dulu nih. Jadi ini saya cuma bacain loh ya. Saya Ya. nggak mengarang-ngarang nih. Hmm. Saya buka nih ya sekarang nih. Oke, udah kelihatan kan? Belum ya, sebentar, sebentar. Belum, belum. Ini saya buka dulu. Nah, ini ya. Wahyu 21 ayat 7. Ya, Wahyu 21 ayat 7. Ini kan di sini ada Oke. versi paralel ya, di tab ini kan Ah, ada tafsiran atau yep. catatan, ada Hmm. analisa kata, ada ITL draft. Ini Ya, versi-versi misalnya dari terjemahan baru, AYT, terjemahan lama, bahasa ya. Indonesia sehari-hari, Hmm. TSI dan sebagainya. Betul, betul. Terus ini ada leksikon nih, namanya leksikon yang angka-angka ini nih. Ini nanti bisa dicek kata Hmm. ini dipakai di ayat mana dan segala macam. Nah, kita buka tafsiran atau catatan nih. Ya. Ya. Catatan ini terus kita buka di ND nih. Ini yang sudah pernah saya baca ya, sudah pernah saya catat ya. Hmm. Ini ayatnya kan begini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, Ya. beberapa pendeta menganggap bahwa yang mengatakan ini adalah Yesus gitu kan. Jadi Yesus mengaku sebagai Allah diambil dari Wahyu 21 ayat 7 gitu. Kita lihat nih di ND ya, tafsir yang tadi ND nih. Ya. Corak khas karangan ini kata pengantar kan, dalam ayat pertama mengenai isinya karangan ini disebut Wahyu Yesus Kristus, selanjutnya diterangkan bahwa Wahyu ini disampaikan dengan perantaraan seorang malaikat kepada penulis yang menamakan diri Yohanes. Yohanes maksudnya Yohanes ya. Ya. Penulis mendapat penglihatan malaikat memberi penjelasan mengenai arti dan maksudnya judul yang sudah kebaca nggak tulisannya? Kebaca, Kebaca kebaca. ya. Ya. Saya gedein dikit lah. Nah, ini pengantarnya sebagai istilah dan seterusnya. Saya ingat di sini nanti ini ada kalimat apa ya, kayak semacam pada waktu. Nah ini, siapa sebenarnya Yohanes penulis itu gitu ya. Ya. 1,5 abad lamanya tidak ada kesaksian bahwa penulis Yohanes itu adalah Rasul Yohanes atau Yohanes anak Zebedeus. Pada Ya. pertengahan abad ketiga barulah Dionysius, namanya susah amat sini. Dionysius, uskup Alexandria, mengemukakan pendapatnya bahwa tidak mungkin Rasul Yohanes pengarang wahyu ini. Sebab cara berpikir dan gaya bahasanya terlalu berbeda dengan cara berpikir dan gaya bahasa Injil keempat dan surat-surat Rasul itu. Tuh ya, ini yang Ya. ngomong bukan saya loh. Saya cuma Ya. bacain. Lain dari itu, ada pula yang menyangkal Rasul Yohanes adalah pengarangnya. Sebab di dalam buku ini terdapat ucapan-ucapan dan dalil-dalil yang salah ditafsirkan dan salah digunakan untuk menganjurkan ajaran-ajaran palsu mazhab-mazhab tertentu. Sejak masa itu, kesaksian bahwa Rasul Yohanes betul pengarang wahyu ini dikemukakan berulang kali. Nah, ya kan? Ini aja dari kalangan Kristen sendiri aja ada pertentangan yang nulis Yohanes anak Zebedeus atau bukan gitu. Ya kan? Ya. Saya nggak usah bacain semua lah ya. Nanti siapa? Vincent atau para penonton bisa baca sendiri ya. Terus ada beberapa poin lagi yang saya mau tunjukkan bahwa ternyata kalimat barang siapa menang ia akan memperoleh semua ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ini ternyata mengutip dari Imamat 26 ayat 12. Nah, jadi Vincent kalau belum pernah tahu dari mulai Matius sampai Wahyu itu hampir 1.000 ayat mengutip dari Perjanjian Lama. Ya. Tepatnya kurang lebih 937 ayat. Jadi sebenarnya kalau kita bisa cek atau kita bisa tanya, sebenarnya penulis-penulis PB itu sebenarnya terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh Perjanjian Lama gitu. Karena hampir 1.000 ayat dikutip dari Perjanjian Lama. Berarti apa? Berarti kan memang penulis-penulis PB itu ya bisa hampir dikatakan terinspirasi oleh penulisan-penulisan di dalam PL. Bahkan kitab Wahyu sendiri itu adalah kitab yang paling banyak mengutip dari Perjanjian Lama. Kurang lebih kalau nggak salah 245 ayat di dalam kitab Wahyu yang dikutip dari Perjanjian Lama. Termasuk yang tadi, yang aku akan menjadi Allahnya gitu. Itu ternyata mengutip dari Imamat
26 ayat 12 gitu. Ini kita buka ya sebentar ya. Kalimatnya benar nggak? Jangan nanti disangkain saya ngarang nih. Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 12. Nah, ini ya. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Benar kan? Mirip kan? Ya, mirip. Nah, berarti betul bahwa yang Wahyu 217 itu sebenarnya mengutip dari Imamat 26 ayat 12. Terus kemudian juga masih ada hal-hal yang lain, tapi itu masalah linguistik lah. Saya mungkin nggak usah bahas di sini yang masalah itulah ya. Terlalu luas itu. Sebentar, saya mau cari lagi, ada poin lagi yang di dalam Wahyu ini ya. Ini hanya Ya, baru satu contoh ya, apa namanya, Vincent. Ini baru satu oke. contoh di mana di dalam kitab Wahyu itu selain daripada apa namanya, banyak mengutip dari Perjanjian Lama, juga Hmm, kitab ini sendiri menjadi pertentangan di kalangan Kristen sendiri pada waktu apa namanya, mau kanonisasi ke dalam Bible. Oke. Oke, ya, sekarang kita jujur sih, kembali dulu ke Wahyu. Nanti ada ya jujur beberapa sih, yang kita tunjukkan lagi nih. ya, Sebentar ya. Wahyu jujur saya 21 sih ayat. baru tahu sih kalau kalau ini ngutip-ngutip dari Perjanjian Lama. Saya selama ini mikirnya kalau nonton Dokter Zakir Naik, pokoknya kalau nggak sesuai dengan ajaran Islam ya anggap aja itu ayat pemalsuan lah, ayat penambahan gitu kan. Oh, nah itu. Saya kiranya seperti itu gitu. Kan Ya, ngertinya jadi pokoknya kalau Yesus ngajarin tauhid, Nabi Muhammad itu. ya, jadi kalau saya waktu itu juga sempat punya pikiran seperti siapa Vincent, mengikuti Hmm, gaya pemikiran Dr. Zakir Naik, mengikuti gaya pemikiran almarhum Syekh Hamid Didat. Tapi pada waktu saya terjun ke kritik teks, mau nggak mau saya harus out of the box. Saya nggak boleh hanya memperbincangkan tentang ayat-ayat itu sendiri, tapi saya mau tahu ayat itu siapa yang nulis, ayat ini otentik apa enggak, konteksnya apa. Ternyata ya, saya juga baru tahu pada waktu itu bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible yang ternyata mengutip dari Perjanjian Lama. Nah, ini saya tunjukkan satu lagi nih. oke, Tadi kan Wahyu mengutip dari Imamat ya. Sekarang ya, saya tunjukin Ibrani 8 ayat 10 nih. Ya, Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Perhatikan di sini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini juga kan mengutip juga tadi di Imamat 26:12 kan. Nah, ya, jadi nggak cuma Wahyu aja yang mengutip dari Perjanjian Lama. Dari Matius sampai Wahyu semuanya mengutip dari Perjanjian Lama. Wahyu malah yang paling banyak gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi tadi ke Wahyu. Ada beberapa kalimat juga yang mau saya tunjukin ke Vincent begini. Nanti sabar ya Vincent ya. Masalah oke, alfa dan omega itu nanti gampang. Oke, saya mau tunjukkan ini. Karangan ini sangat mirip dengan tulisan-tulisan para nabi Perjanjian Lama, terutama Yesekiel dan ketiga nabi terakhir, Zakaria, Joel, dan Daniel. Yang nubuat-nubuatnya paling bersifat apokalipsis. Nah, apokalipsis itu tadi kurang lebih yang membicarakan tentang masa depan, gitu ya. Terus ada lagi ini, bahasa nubuat-nubuat para nabi biasanya samar-samar. Yohanes tidak luput, malah ia sengaja meniru dan mengambil alih bahasa nabi-nabi lama itu dan khususnya mereka yang tulisannya sangat bergaya apokalipsis itu. Jadi gimana? Ini kan hanya semacam kayak apa ya? Orang yang meniru gaya bahasa di Perjanjian Lama. Jadi bisa dikatakan Wahyu ini ya dengan jujur ini ya hanya karya sastra gitu. ya, Oke. Sebentar lagi ini ada lagi nih. Sebentar, yang di bawahnya sudah tadi udah saya bacain ya mengenai yang ya, Rasul Yohanes itu ya yang ternyata
dipertentangkan malah oleh Uskup Alexandria sendiri yang Dionysius itu ya. Nah, sekarang kalau masalah yang misalnya apalagi yang misalnya Alpha Omega. Oke. Sekarang kalau diklaim bahwa Yesus yang ngomong bahwa Yesus adalah Alpha dan Omega, kira-kira bertentangan nggak dengan kisah Yesus di dalam 4 Gospel? Yesus lahir dari seorang perawan suci, ya kan? Kalau Ya, lahir dari seorang ibu, apakah bisa dikatakan yang awal? nggak nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Kan Kalau ciptaan Yesus dong. kalau Yesus di 4 Gospel diceritakan pernah mati, apakah bisa disebut sebagai yang akhir? Enggak, karena sudah pernah mati. Sudah pernah mati, walaupun dia bangkit lagi ya, diceritakan walaupun dia pernah bangkit lagi, tapi pernah mati gitu. Kalau pernah mati berarti kan nggak bisa disebut sebagai yang akhir, iya kan? Satu Tuh. itu. Yang kedua, di dalam Bible juga ada kisah seorang apa namanya Melkisedek, pernah dengar nggak? Pernah. Coba Cuman kita ya lupa baca. ceritanya apa. Nah, Pokoknya pernah coba dengerin. kita baca. Kita baca ya. Ya, Ini boleh. kita baca dari Bible mereka sendiri loh, bukan dari omongan saya loh. Saya share dulu nih. Sebentar ya. Nah, saya angkat dulu nih. Perhatiin, Ibrani 7 ayat 3. Kristus dan Melkisedek. Ia tidak berbapa, tidak beribu. Yesus berbapa enggak? Oke, enggak lah. Itu Enggak. kan orang Enggak. tua angkat lah, atau orang tua adopsi lah ya. Yesus Hmm. beribu enggak? 1000 ya. Beribu, Maria. Tidak bersilsilah, sedangkan Yesus bersilsilah enggak? Bersilsilah. Kan kita bisa Bersilsilah lihat di enggak ya? Matius Enggak ya? 1, Matius 1 ayat 1 sampai 16 itu silsilah Yesus. Panjang sekali Oh, kan sampai Abraham, dari Abraham sampai Yesus. Di oh iya Lukas ya. 3 kita bisa lihat silsilah Yesus bahkan sampai Adam. Yesus Hmm. bersilsilah, Melkisedek tidak bersilsilah. Yang mana yang kira-kira lebih pantas disebut sebagai yang akhir, yang awal dan yang akhir? Ya Betul, kan? betul. Melkisedek di sini dikatakan harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Yesus pernah lahir, Yesus pernah mati. Terus yang lebih pantas disebut awal dan akhir bukannya Melkisedek kalau begini. Iya, Nah, betul. memang di dalam tradisi Kristen, Kristen mencoba menyamakan Yesus dengan Melkisedek. Nah, ada kalau nggak salah memang yang menyebutkan begitu gitu. Tetapi kalau kita mau fair-fairan seperti ini, ya sudah, lebih pantas mana yang disebut awal dan akhir, Yesus atau Melkisedek gitu. Sebenarnya kalau kita mau mau apa namanya melihat atau dengan kacamata yang tadi saya bilang di out of the box, yang menyebut dirinya Alfa dan Omega itu sebenarnya ya Bapa sendiri gitu. Ya, Ya. memang bahasanya memang kadang-kadang nanti ya ada yang mengatakan memang Yesus. Tetapi ya gimana ya, entah itu otentik atau tidak kita nggak tahu. Tapi ada ayat yang dianggap bahwa itu yang berfirman adalah Allah atau Bapa, tetapi di ayat lain ada yang dikatakan Yesus gitu. Tetapi daripada kita mempertentangkan ini firman Bapa atau firman Yesus, ya sudah, lebih pantas mana? Yesus atau Melkisedek yang disebut awal dan akhir kalau keadaannya begini, ciri-cirinya begini. Itu aja. Kira-kira jawab nggak? Ya, jawab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Ada banyak lah. Supaya para pemirsa ini tercerahkan gitu. Kalau kita yang udah tahu kan ya udahlah ya kita udah ngerti kan ya. Hmm. Ini nama Muhammad di itu yang Kidung Agung itu Song of Solomon di bahasa versi Ibraninya. Bikelov Ya, ya. Muhammad. Nah itu coba diterangkan ke para pemirsa nih yang mungkin kepengen Oke. ngerti lah bener atau enggak ada. Ya, kalau yang masalah Kidung Agung 5 ayat 16 yang dikatakan sebagai Muhammadim dianggap sebagai nama Nabi Muhammad SAW, saya di sini agak berbeda, ya, agak Oke, berbeda dengan teman-teman apologet Muslim yang lain. oke. Saya tidak menyalahkan
Dr. Zakir Naik atau almarhum Sena Medidat atau teman-teman apologet muslim yang lain yang mengklaim bahwa kata Muhammadim di Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah nama daripada Nabi Muhammad SAW. Saya nggak salahin, tapi saya punya pandangan yang sedikit berbeda. Sekarang gini, kita sama-sama buka aja ya ini ya. Saya tampilkan di sini ya, saya tampilkan di sini. Oke. Bentar. Saya buka biblehub.com. Song of Solomon, ya kan? Ya. 5:16. Nah, kita langsung lihat bahasa Ibraninya. Ya, ini ya. Sebentar. Oke. Interlinear. Ini kan? Ya. Kurang gede ya? Kurang. Ntar pemirsa nggak kelihatan. Segini? Kebaca nggak? Ya, lumayan. Baca lah Cukup. ya. Ini udah maksimal nih. Ya. Ya, udah cukup. Nah, ini udah maksimal nih. Jadi kata-katanya memang Hiko Mamtakim Wekulo Muhammadim Zeh Dodi Weseh Re Benot Yerusalem. Di sini ada kata Muhammadim, ya kan, yang diklaim kan. Kita cek ininya. Strong number-nya itu 4261. Katanya itu yang disebut adalah Mahmad, ya. Artinya desire atau desirable thing. Paham ya maksudnya ya, desire atau desirable thing itu artinya yang menarik gitu ya. Nah, perhatikan di sini kata yang dimaksud adalah kata Mahmad. Kata Mahmad ini di dalam seluruh Bible-nya Yahudi atau Kristen, kita lihat ke bawah. Itu dipakai atau muncul sebanyak 12 kali nih, lihat nih. 12 occurrence. Ya kan? Oke. Ada kata Mahamade, Mahamadeha, Mahamadenu, Mahamadim, Mahmad, Umahamadai. Ya, ini 2 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali, 5 kali, dan 1 kali. Ya. Pertanyaannya gini, kalau kata yang disebut dengan Mahamadim itu, misalnya terjemahannya kita ganti dengan kata Muhammad, kira-kira terjemahannya jadi masuk konteks apa enggak gitu kira-kira? Enggak kayaknya ya. Kalau Ya? di yang lain-lain tadi yang banyak itu ternyata masih banyak lagi, mungkin kayaknya enggak deh. Nah, saya baru nanya yang di Kidung Agung dulu. Kalau yang di Kidung Agung ini, kata Mahamadim ini saya ganti dengan Muhammad, terus terjemahkan menjadi kata Muhammad di dalam bahasa Indonesianya, kira-kira matching nggak dengan arti atau konteks ayatnya? Kira-kira? Kalau yang saya ini ya, dalam pikiran saya, itu berpikiran bahwa yang di sini ini, yang putri-putri Yerusalem ini sedang membicarakan sosok, atau mungkin bahkan ada sosoknya orangnya di situ. Gitu. Selama ini yang saya pikirkan sih itu sih. Bahwa ada sosok Muhammadnya itu, Nabi Muhammadnya itu. Oke. Karena memang Nabi Muhammad ini terpuji, omongannya apa segala macam yang sesuai terjemahan bahasa Indonesianya sih, kalau menurut saya sih gitu selama ini ya. Oke. Memang artinya Muhammad tadi kan yang menarik atau yang terpuji ya. Oke. Sekarang kalau kata Muhammad itu kita ganti dengan kata Muhammad, kira-kira terjemahannya nyambung nggak gitu? Pertama itu ya. Oke, nggak usah dijawab dulu, nggak apa-apa. Terus kemudian kalau kita lihat tadi yang ada 12 kali di dalam ayat lain, ya. Ini kan ada ini kan ayatnya kan? Sebentar ya. Sebentar ya. Ya. Ada telepon masuk nih sebentar nih. Oke. Oke, sekarang kita buka lagi.
Ini ada kata tadi di mana? Lamentation 2 ayat 4 ya. Oke. Ada kalimat begini, all that were pleasant to the eye. Kita buka aja ayatnya. Lamentation 2 ayat 4. Kita lihat dengan interlinear. Atau kita lihat yang inilah, multi lah. Like an enemy, he has strung his bow, his right hand is ready. Like a foe, he has slain all who were pleasing to the eye. He has poured out his wrath like fire on the tent of daughter Zion. Kata pleasing ini, kalau saya ganti dengan Muhammad, kira-kira nyambung nggak? Enggak. Nggak nyambung kan? Iya, Nah, iya. jadi maksud Contohnya. saya sih cuman gini aja. Gini ini, saya pengen memberikan pernyataan begini. Saya tutup dulu ya. Ini kita baru melihat satu contoh aja udah nggak matching kan? Ya. Nah, berarti kemungkinan besar yang lain juga nggak matching gitu loh. Kita nggak perlu lihat semua lah ya. Saya tutup dulu. Saya mau kasih pernyataan begini. Kalau Al-Quran itu yang berhak menafsirkan siapa? Menurut Vincent. Berhak menafsirkan ya ahli-ahli lah. Apa ya? Ahli-ahli tafsir orang Islam ya? Iya, iya. Bukan ahli-ahli tafsir orang Kristen kan? Oh, bukan. Berarti yang berhak menafsirkan Quran adalah ahli-ahli tafsir Islam, betul ya? Betul. Setuju ya? Ya, setuju. Kita nggak mau kan Quran kita ditafsirkan oleh orang non-Islam, kita nggak mau kan? Ya. Ya. Berarti kalau begitu Bible-nya orang Yahudi yang berhak menafsirkan siapa? Apakah kita? Enggak. Ya orang Yahudi. Orang Yahudi. Yang berhak menafsirkan Bible-nya orang Kristen siapa? Ya orang Kristen. Ya. Saya punya nih buku tafsir Kristen nih, 12 buku nih. Saya pakai juga untuk apologetika juga saya pakai. Tapi bukan berarti saya mau merubah tafsir mereka, enggak. Jadi yang berhak menafsirkan Quran adalah ahli-ahli tafsir umat Islam. Yang berhak menafsirkan Bible Yahudi, ya rabi-rabi Yahudi. Yang berhak menafsirkan Bible Kristen, ya pemuka-pemuka agama Kristen. Sampai sini oke ya? Setuju ya? Oke. Nah, sekarang kita baca atau kita buka di surat Al-A'raf ayat 157. Oke. Dikatakan di situ bahwa mereka beriman kepada Rasul yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke. Pertanyaannya, nama Nabi Muhammad SAW ada nggak di Bible-nya Yahudi dan di Bible-nya Kristen? Nah, itu kalau pertanyaan ke situ, saya pernah tahu yang soal ini, sang penghibur itu tadi. Itu gimana itu? Ada namanya nggak? Yang kalau sepengetahuan saya yang saya tulis di buku adalah Paraklit sama Parakletos. Kalau selama ini orang Kristen kan menganggap bahwa sang penghibur itu adalah Roh Kudus. Kalau saya browsing lewat tadi itu Bible apa itu website itu, Parakletos itu memang benar Roh Kudus. Kalau Paraklit ini diartikan dalam bahasa Arabnya Ahmad ya menurut video-video yang beredar sih sebenarnya. Oke. Siapa yang bisa menjamin bahwa kata Parakletos itu identik dengan nama Muhammad? Oh enggak, Parakletos malah yang Roh Kudus. Paraklit yang gini, bukan yang Paraklit. Bukan Paraklit, tapi dari Parakletos menjadi Periklitus. Nah, bukan Paraklit. Parakletos bahasa Yunani. Pada waktu di dalam argumen salah seorang Muslim, kata Parakletos ini disamakan dengan kata Periklitus. Nah, kata Periklitus ini yang diklaim menjadi sosok Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah siapa yang bisa menjamin bahwa Periklitus ini identik dengan kata atau nama Muhammad? Kan itu tadi kan hanya kata di dalam bahasa Yunani yang nama itu bukan tidak sama dengan kata Muhammad gitu loh. Kalau yang disebut yang dari bahasa Ibraninya kan Mahmad atau Ahmad, ya kan? Jadi karena di dalam Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen tidak jelas-jelas tertulis nama Muhammad, pertanyaan saya jadi gini, apakah Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen itu
adalah Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran? Ya, ya. Sepertinya sih enggak sih kan, karena kalau lihat dari video code ini kan dengan berbagai macam tumpukan-tumpukan dari kitab-kitab ini digabung jadi ini, kemudian baru terbentuklah perjanjian lama yang sekarang kita lihat itu. Kalau naskah Betul. kuno sih kayaknya sih itu mungkin Nah, yang jadi awalnya. pertanyaan saya adalah apakah Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen itu Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran? Vincent setuju dengan yang iya atau bukan? Kalau setelah lihat dari video code Dendi, kalau mengarah ke naskah kuno kayaknya sih enggak sih. Sekarang pemikirannya jadi lebih terbuka lagi, jadi lebih ngerti lah, lebih paham. Oke, setuju ya berarti sama saya ya. Bahwa Oke, Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Quran. betul. Karena yang dimaksud dengan kitab, kitab itu tidak selalu berbentuk wahyu, tidak selalu berbentuk buku. Kitab itu juga bisa wahyu, hukum, ketetapan, perintah, ya. Jadi kalau disebut kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, belum tentu harus berbentuk buku seperti ini. Bisa juga itu adalah wahyu, bisa juga itu adalah hukum, bisa juga itu adalah ketetapan, bisa juga itu adalah perintah. Ya. Sekarang pertanyaannya lagi. Kan tadi kan Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, Injil itu apa? Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak, Vincent? Setuju ya. Setuju. Kalau begitu yang namanya wahyu seperti apa? Wahyu itu seperti apa? Yang mana? Wahyu. Ah, Yang namanya wahyu itu seperti apa? kalau menurut saya wahyu itu adalah pesan dari sang penciptanya untuk para nabi-nabinya sih pada masanya sih. Ya, ya. Pesan atau pengetahuan lah ya. Ya, Ya. Kalau ilham, kita bisa hukum dapat lah, ilham nih, hukum. kita nih. Manusia biasa kita ya. Kalau wahyu biasanya dikhususkan untuk nabi kan ya. Ya, jadi Ya, kalau wahyu untuk nabi, kalau ilham bisa untuk kita. Kita sambil ngopi bisa dapat ilham gitu lah ya. Jadi ya, wahyu-wahyu itu adalah pengetahuan yang memang diterima oleh si nabi ini yang langsung masuk ke dalam kolbu kan. Ya. Nanti apa yang dikatakan oleh nabi ini kepada umatnya, ya itulah wahyu yang diajarkan kepada umatnya gitu. Nah pada waktu nabi ini meninggal, wahyunya kemana? wahyunya kemana ya? Ke ke kitab-kitab itu ya, di apa ya? Dibukukan kali ya? Di apa? Nah, Bingung kalau juga ya. dibilang Kalau dibukukan, kalau dibilang dibukukan, eh, kalau dibilang dituliskan. dibukukan, Hmm. apakah kitab Tanakh, ya kitab Tanakh Bible-nya orang Yahudi itu yang menulis pengikutnya Musa, langsung yang pernah kenal dengan Musa? Kita nggak bisa ini sih, nggak bisa memastikan juga ya. Dari sejarah bisa, dari sejarah. Oh, Nabi Musa hidupnya abad berapa? Kira-kira 13-12 lah ya, atau 14-13 lah hidupnya lah. Sedangkan Bible-nya Yahudi itu berdasarkan apa namanya literasi-literasi yang ada disusunnya tuh baru di abad kelima sebelum Masehi, abad 5 sebelum Masehi. hmm. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Tahun Ya, 450 dibandingkan dengan tahun mungkin sekitar 1300 atau 1200-an. Beda berapa tahun? Udah hampir 1 milenium kan bedanya kan? ya. Hampir 1000 tahun. Nah, Nah, yang berarti sudah bisa terbukti memastikan bahwa kebenarannya itu, nah, gimana? yang bisa memastikan kebenarannya itu gimana kan? Karena caranya terlalu ini ya, terlalu jauh sekali ya. Iya, iya. Tapi bisa Hmm. ditelusurin bisa gitu. Bisa Hmm. ditelusurin. Nah, nanti gini. Jadi ini berdasarkan sejarawan loh ya. Bible-nya Yahudi baru disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sedangkan Musa hidupnya kira-kira abad 14-13 sebelum Masehi. Ada jarak yang begitu jauh gitu. Jadi tidak mungkin Musa yang menulis kitab Tanakh. Torah aja tidak, apalagi Tanakh gitu. Torah kan bagian dari Tanakh gitu kan. Nah, apakah Nabi Daud yang menulis Zabur? Juga tidak. Karena Nabi Daud hidupnya kira-kira di abad ke 10 atau 11 sebelum Masehi. Ya. Begitu juga dengan gospel.
atau yang disebut dengan apa namanya Bible-nya orang Kristen, apakah itu tulisan dari Yesus dan pengikut-pengikut Yesus? Nanti dulu gitu. Menurut ahli-ahli perjanjian baru, yang menulis 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga ternyata bukan orang-orang yang saksi mata langsung, juga bukan yang mengenal saksi mata langsung. Artinya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus. Yang menulis orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang tidak tinggal di Palestina, mereka menggunakan bahasa Yunani, sedangkan murid-murid Yesus berbahasa Aramaik. Dan murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Ada itu ayatnya di Kisah Para Rasul. Dan jarak penulisannya dari mulai Yesus nggak ada, itu penulisannya kira-kira baru 35 atau 40 tahun setelah Yesus nggak ada. Nanti lebih jauh lagi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang ditulis duluan Markus, kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. 10 tahun kemudian baru penulis Matius dan Lukas menyontek dari Markus, menambah-nambahkan dengan sumber yang disebut dengan sumber M dan sumber L, ditambah lagi dengan sumber Q. Sumber M adalah sumber dari Matius sendiri, sumber L adalah sumber dari Lukas sendiri, sumber Q adalah kabar berita yang beredar di masyarakat. Terus kemudian kira-kira tahun 95 Masehi baru yang Gospel Yohanes ditulis. Anggap aja yang nulis itu Yohanes anak Zebedeus misalnya. Pada waktu Yesus hidup, Yohanes kan sudah menjadi muridnya. Umur berapa kira-kira Yohanes pada waktu ikut Yesus? Dia dibilang kan murid yang paling muda. Anggaplah umur 20. Yesus dianggaplah disalib kira-kira tahun 30. Yohanes umur 20 pada waktu tahun 30 Masehi, tahun 95 berarti Yohanes umur berapa? 95 kurang 20, 75 tahun jaraknya. 20 tahun tambah 75 tahun, Yohanes umur berapa? 95. Hah, 20 tahun tambah 75 tahun. Iya, 100 95. berarti. Hah? 100. 95 apa 100? Sorry, 20 tambah 75 berarti kan 95 tahun Yohanes kan. 95 ya. Kira-kira orang umur 95 tahun bisa nggak nulis seperti gospel yang Yohanes sekarang itu? Kira-kira aja. Ya, ya. Kira-kira bisa nggak? Padahal Yohanes Nggak bisa. yang disebut Yohanes anak Zebedeus itu adalah orang yang tidak terpelajar. Ada ayatnya. Saya tunjukin nih. Kisah Para Rasul 4:31 ya, saya buka ya. Kisah Para Rasul 4:31. Kisah 4:31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Bukan. Sebentar. 4:13 kok 4:31 sih ah. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Kelihatan kan? Ya. Bicaranya Aramaik, tidak terpelajar, bisa menulis kitab pada usia 95 tahun dalam bahasa Yunani. Kira-kira masuk akal nggak? Enggak. Nah, ya sudah. Jadi ya memang bisa diterima gitu bahwa analisis-analisis ahli-ahli perjanjian baru itu yang menulis 4 gospel itu memang bukan orang yang pernah ketemu Yesus gitu. Tadi kita lagi ngomongin konteks apa ya? Kitab-kitab ya yang mengenai yang Kidung Agung ya tadi. Kembali lagi. Berarti tadi Taurat, Zabur, Injil sudah jelas tidak ditulis oleh Musa, tidak ditulis oleh Daud, tidak ditulis oleh Yesus, ya kan? Berarti apa yang kita sekarang bisa pegang, kita sekarang bisa beli, Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen, kan berarti itu bukan Taurat dan Zabur dan Injil yang dimaksud dalam Quran. Betul nggak? Nah, berarti kalau di Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, so what gitu loh. Ya memang bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya. Oh. Oke. Paham ya maksudnya ya? Ya. Nah, tetapi gini, jadi maksud saya,
Karena kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya kita tidak boleh klaim dong, ya kan? Kita tidak boleh klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Jangan klaim gitu maksud saya. Tetapi kalau mau bicara indikasi, masih bisa indikasi bahwa di ayat-ayat di dalam Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen itu masih ada indikasi nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak secara jelas gitu. Oke. Kalau mau bicara tadi misalnya Parakletos. Orang Kristen kan menganggap Parakletos itu sebagai Roh Kudus. Ya kan? Padahal Roh Kudus itu dikatakan tidak akan datang kalau Yesus tidak pergi. Ada kan ayatnya begitu? Betul ada ya. Roh Kudus sudah ada jauh sebelum Yesus ada. Betul. Oke, Yesus belum pergi, Roh Kudus sudah ada belum? Sudah ada. Sudah Di ada. apa Sudah itu? ada. Zakaria Bundanya kepenuhan Roh Kudus. Yohanes. Siapa gitu saya nggak hafal banyak sih. Ada di bundanya Yohanes apa gitu-gitu kan. Ya, Ya kurang Zakaria lebih. kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth kepenuhan Betul. Roh Kudus. Ya. Waktu Yesus dibaptis, ya di sungai, turun burung merpati itu Betul. siapa? Roh Kudus. Betul. Roh Kudus. Berarti Yesus belum pergi, Roh Kudus sudah ada kan? Ya. Nah, terus pada waktu Yesus mau pergi, ada ayatnya lagi. Yesus mengembuskan kepada murid-muridnya Roh Kudus juga. Ya. Pernah baca kan? Pernah ya. Nah, berarti pada waktu Yesus masih di bumi, dia sudah mengembuskan Roh Kudus. Padahal di ayat sebelumnya dikatakan kata Yesus, kalau aku tidak pergi, Parakletos itu tidak akan datang. Ya. Betul? Sedangkan Yesus sendiri itu juga disebut Parakletos. Tahu nggak, Vincent, kalau Yesus itu juga disebut Parakletos? Baru tahu sih kalau yang itu. Saya bukain ayatnya ya. Di 1 Yohanes, kalau nggak salah. 1 Yohanes 2 ayat 1 kalau nggak salah. Nih, saya angkat ya sebentar ya. Perhatikan tuh. 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Lihat ya, di sini ada pengantara kan? Ya. Kita lihat di dalam bahasa teks aslinya. Biblehub.com, First John chapter 2 verse 1. Nah, kita lihat di interlinearnya. Perhatikan. Di sini apa tulisannya? Little children of me, this thing I am writing to you to so that not you might sin, and if anyone should sin, an advocate we have with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Di sini ada kata-kata apa nih? Parakleton. Lihat. Ya. Ya. Betul. Ya. Parakletos. Oke? Yes. Berarti Yesus juga Parakletos. Iya kan? Ya. Nah, sekarang kalau Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapakku untuk mengirimkan Parakletos yang lain gitu. Cocok nggak kira-kira kalau Parakletos itu Roh Kudus? Terus di ayat lain Yesus bilang, kalau aku tidak pergi, Parakletos itu tidak akan datang. Yes. Ya, berarti Roh Kudus bukan? Roh Kudusnya sudah ada sebelum Yesus pergi. Roh Kudusnya disembuskan sama Yesus pada waktu Yesus sebelum pergi. Nah, terus ada lagi ciri-ciri seperti ini. Mungkin yang di ayat ini mungkin tidak jelas disebut sebagai Parakletos, tetapi konteksnya masih sama, yaitu roh kebenaran. Di mana? Di Yohanes 16 ayat 13. Kita lihat. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau orang Kristen bilang Parakletos itu adalah Roh Kudus, ya, ini di sini dikatakan apa?
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Betul. Nah, sekarang Versi King, buat orang versi Kristen King, Roh Kudus Tuhan bukan? eh, Tuhan kan, Trinitas kan ya, Iya, satu ini iya, kan. Heeh. iya. Kan Roh Kudus kan pribadi ketiga daripada Trinitas kan, Tuhan juga kan. Yes, ya. Mosok ya Tuhan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengar. Oh ya, betul betul, masuk akal. Nah, berarti Segala sesuatu apakah yang ini Roh didengar. Kudus? Bukan, Jadi kalau tinggal versi King James-nya pun pakai he kan, berarti kan ya orang lah. laki-laki. Ya, laki-laki. Nah, berarti laki-laki kan. Berarti Hmm. siapa laki-laki yang akan datang, yang akan mengatakan segala sesuatu, tapi bukan dari dirinya sendiri, tapi dari yang dia dengar, gitu loh. Jadi ini hanya indikasi, ya hanya indikasi siapa gitu aja. Kita cuma ngajak mikir Hmm. aja, kira-kira siapa gitu. Iya. Paham ya maksud Kalau saya? kalau ya kalau menurut Don itu sebenarnya itu memang harusnya adakah disebutkan dengan jelas namanya nabi terakhir atau memang nggak ada dari sejarah-sejarah itu Oke, sekarang kita buka supaya aja. maksudnya Sekarang kita buka aja ininya, apa namanya? Ayat Qur'annya. Sebentar ya, sebentar. Bukan ini. Atau Quran Kemenak lah. Kita buka surat Al-A'raf ayat 157. Oke, kebaca nggak? belum 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 tampil di sini. Saya tampilkan dulu ya. Oke, Kelihatan ya. Ini sebentar. surat Ya, Al-A'raf kelihatan. ayat Ya, 157. oke, Nah, kelihatan. kita baca terjemahan aja lah biar cepet nih. Yaitu Oke. orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang dimaksud Rasul, pasti konteksnya dalam hal ini adalah Muhammad. Walaupun kata Muhammadnya di dalam teks bahasa Arab tidak ada, tetapi secara konteks yang disebut Rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ya. Nabi yang umi ini maksudnya tidak pandai baca tulis. Nah, perhatikan di sini, yang namanya ini juga dalam kurung nih, Hmm. ya. Di Ya. sini memang di teks bahasa Arabnya tidak ada tulisan namanya, gitu. Ismu gitu tidak ada memang. Tetapi mereka temukan tertulis. Kalau tertulis itu berarti yang tertulis apanya? Kalau bukan namanya, maksud saya gitu. Hmm. Ya pasti namanya yang tertulis kan. Ya. Di dalam apa nih? Di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mereka ini siapa? Bani Israel gitu. Jadi di dalam Taurat dan Injil yang diterima oleh nabi-nabi yang menerima wahyu-wahyu itu namanya tertulis gitu loh. Nah, sedangkan di dalam Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Kan nggak ada. Nggak adanya tuh bisa karena sudah disamarkan, sudah Ya. dihapus, sudah Hmm. dirubah, sudah dihilangkan, bisa aja begitu gitu loh. Ya, tetapi karena memang sudah tidak ada namanya, ya sudah berarti Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen itu bukan Taurat dan Injilnya yang termasuk atau yang disebut oleh Oh, Quran, gitu aja. oke. Ya, kalau saya pandangannya seperti itu. Mungkin berbeda Ya. dengan pandangan-pandangan apologet muslim yang lain. Saya tidak Oke. saya tidak menyalahkan, tapi pandangan saya itu. Jadi pertanyaan saya hanya ini, apakah Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen itu adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Kalau jawabannya bukan, ya buat apa kita ngejar-ngejar ada nama di dalam kitab mereka gitu loh. Ya, ya. Kalau saya sih habis dari pemikiran yang sesederhana ini mikirnya ya itu tadi. Berarti kalau Hmm. yang dimaksud Quran, eh, Taurat, Injil dan lain sebagainya itu menurut saya dari penjelasan singkat itu harusnya dari naskah aslinya, bukan yang sudah dirumuskan, dirubah-rubah menjadi yang sekarang ini kalau menurut saya. Ya.
setelah dengar Oke lah, penjelasannya. mungkin ya, mungkin anggap aja mungkin pengikutan Nabi Musa menulis Taurat, anggap aja mungkin lah. Pengikutan Nabi Isa menulis Injil, anggap aja seperti itulah ya. Ya, Tetapi itu kan juga sudah tidak ada semuanya. sudah nggak ada ya. Nah, yang kita pegang sekarang ini kan ini sudah disusun yang tadi saya bilang 450 Betul. Masehi, sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani tahun 270 sebelum Masehi. Kemudian perjanjian barunya ditulis dari mulai pertengahan abad pertama sampai abad kedua Masehi. Yang di kanonnya nanti di abad keempat Masehi gitu kan. Itu kan semuanya kan memang sudah yang tulisan yang jauh hari belakangan gitu loh. Bukan yang benar-benar diterima oleh Nabi dan Rasulnya gitu. Gitu aja ya. Ya. Oke, sudah 1,5 jam. Kan nggak berasa kan jadinya kan. Iya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Vincent sebelum kita tutup? Apa lagi ya? Susah mikirnya, nggak ada sih mungkin ya. Tapi nanti kalau begitu kita selesai, biasanya tiba-tiba muncul aja pertanyaan lagi. Nanti gini, nanti dicatat dulu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan apa, nah nanti WA dulu, nanti kalau misalnya memang saya anggap bagus untuk diangkat, kita stream lihat lagi gitu. Oke, siap. Ya, oke, terima kasih banyak ya Vincent ya. Makasih ya, Ko. Sama-sama, Mudah-mudahan Ko. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan merahmati kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Buat para pemirsa juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga percakapan saya dengan Vincent ini membawa manfaat ya, dan juga untuk para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami bisa mengirimkan ke BSI nomor 11118899888 atas nama atas nama YPM atau HIT Jakarta, mohon maaf ya, atas nama YPM atau HIT Jakarta. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Vincent. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya. Yap. Dan husnul khotimah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.